Ramah lingkungan, gak ada suara, dan gak ada knalpot. Well, mungkin 3 hal ini yang mendeskripsikan kendaraan listrik. Dan kehadirannya menurut gue masih agak abu-abu di Indonesia saat ini. Stay tune terus, karena sekarang kita bakal ngebahas motor listrik dan kehadirannya di Indonesia. Stay tune. Gue suka banget dengan kendaraan roda 2, motor. Dan gue commute kemanapun. Gue commute ke kantor untuk bekerja, gue commute ke kampus untuk kuliah, gue ketemu klien, gue nongkrong bareng teman-teman, gue pakai motor. Dan kalau gue bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan gue berkendara sepeda motor, gue pasti bakal lakuin itu. Dan itu biasanya yang menjadi tawaran setiap pabrikan kendaraan ketika mereka menawarkan electric vehicle mereka atau kendaraan listrik mereka. Dan khususnya untuk roda 2 ini di Indonesia itu udah ada beberapa yang nawarin. Yang pertama ada yang bentukannya mirip-mirip seperti Supermoto, yaitu Zero dengan produk termurahnya yaitu Zero DS yang dijual dengan harga 279 juta rupiah. Wow! Dan kita beralih ke yang bentuknya mirip-mirip skuter. Yang ini menurut gue agak lucu-lucu banget. Itu dari VR dengan produk motor listriknya yaitu VR Q1. Motor ini dijual dengan harga 18 jutaan. Lalu selanjutnya ada juga ini produk buatan anak bangsa yang baru juga buka dealer barunya di Lebak Bulus, Jakarta. Ini adalah Gesits. Dan motor ini dijual di Indonesia di harga 25 jutaan. Dan menurut gua, kehadiran motor listrik di Indonesia ini masih menimbulkan banyak perdebatan dan juga kekhawatiran. Yang pertama ini orang Indonesia itu kan masih terbiasa dengan yang namanya bensin dan belum terbiasa dengan yang namanya baterai. Apalagi kalau kita dengerin baterai itu udah hubungannya dengan listrik. Listrik dengan hujan. Apalagi Indonesia ini kan negara tropis. Jadi orang kepikirannya udah hujan. Hujan, banjir, pakai kendaraan listrik, baterainya kena air, konslet nggak? Jadinya kepikiran ketika motor itu dipakai beraktivitas, banjir, kena mesinnya, atau konslet meledak, itu kan menakutkan gitu. Jadi orang Indonesia masih khawatir, masih takut dengan hal seperti itu. Lalu yang kedua, memang gue beralih ke infrastruktur. Di Indonesia belum banyak pom bensin yang udah ada pom listriknya, atau mungkin udah ada tapi gue belum tahu ya. Tapi setahu gue untuk di Bandung sendiri aja belum ada yang menyediakan pom pengisian baterai. Jadi kan nanti kalau habis baterai gimana? Nanti kalau habis baterai gue harus ngisi kemana? Kan nggak ada. Di sini adanya pom bensin, adanya untuk bensin doang. Sedangkan motor yang gue pakai motor listrik. Gimana dong cara ngisinya? Jadi di situ juga dari infrastruktur di Indonesia juga belum mendukung untuk hadirnya kendaraan listrik ini. Lalu yang ketiga adalah memang pembiayaan motor listrik ini yang masih belum jelas ya. Well, itu karena belum terbiasanya orang Indonesia dengan kehadiran motor listrik. Jadi belum tahu kayak perawatannya seperti apa. Apakah lebih mahal dari gua ngerawat motor bensin? Apakah biaya pajaknya ternyata lebih mahal walaupun nol emisi? Jadi ya masih agak bingung sebenarnya. Dan kebetulan di kesempatan kali ini gue dapat kesempatan yang cukup spesial karena gue bisa nyobain motor listrik untuk pertama kali. Kali ini gue dapat kesempatan untuk nyobain Honda PCX Electric. It's fully electric, bukan yang hybrid, electric. Visually, motor ini nggak beda dengan PCX yang biasa kalian lihat di jalanan. Hanya saja ini bedanya, dia ada aksen-aksen birunya dan juga ada emblem elektriknya. Well, majority itu doang yang berbeda, dan yang jelas motor ini nggak ada knalpotnya. Well, karena ini motor listrik, jadi nggak ada knalpotnya. Dan juga bagasi yang dulu gede sekarang dihuni oleh 2 baterai gede yang well untuk nge-power perjalanan kalian sekitar 65-70 km dari full charge. Ya sekarang jadinya bagasinya hanya cukup untuk bawa jas hujan dan sendal jepit kayaknya. Apalagi di musim hujan ini paling itu yang dibawa di bagasi. Lalu
Kehadiran PCX listrik ini di Indonesia ini merupakan kerjasama dari Honda Jepang, Panasonic, dan juga Kementerian Perindustrian. Honda yang bikin motornya, Panasonic yang bikin baterai dan kelistrikannya, lalu Kementerian Perindustrian yang memberikan izin untuk beroperasi di Indonesia. Dan ini merupakan pilot project pengetesan. Dan tujuan dari pilot project ini adalah untuk merubah kebiasaan orang Indonesia dari mengisi bensin menjadi mengganti baterai. Jadi dari situ memang ini adalah project pengetesan ya. Jadi motor ini tuh disewakan dengan initial price, deposit pertama yaitu 3.900.000. Lalu pembayaran setiap bulannya, penyewaannya itu di 1.150.000. Dan itu sudah mengcover biaya servis gratis dan biaya ganti baterai gratis di setiap pom pengisian baterainya. Well, udah kayak tinggal pakai aja sebenarnya, nggak perlu mikirin servis dan ganti ban dan lain-lain dan isi bensin. Dan di sini, kenapa yang menjadi pilihan untuk melakukan pilot project pengetesan PCX listrik ini di Bandung? Ada beberapa aspek yang dijadikan poin pertimbangan oleh Honda Jepang untuk melakukan pilot project ini di Bandung. Yaitu yang pertama adalah karena Bandung adalah kota yang berada di dataran tinggi. Well, as we all know, Bandung itu dia punya tanjakan-tanjakan yang tinggi dan punya turunan juga yang curam. Jadi ini merupakan lapangan yang tepat untuk Honda melakukan pengetesan produk PCX listrik mereka. Gimana performanya ketika dia menghadapi rintangan-rintangan, tanjakan-tanjakan, dan turunan itu di kota Bandung. Seperti apa hasil performanya? Itu satu. Lalu yang kedua adalah Bandung ini bisa dibilang intensitas banjirnya tinggi. Jadi memang kalau kita ngomongin banjir memang pasti terpikirkan tuh Jakarta ya padahal. Tapi intensitas banjirnya sering atau tidak banjirnya adalah kayaknya lebih tinggi Bandung karena hampir setiap hujan, well ada aja titik-titik di Bandung yang masih banjir. So, jadi itu juga jadi bahan pertimbangan oleh Honda Jepang ketika memilih Bandung sebagai tempat pilot project mereka adalah untuk membuktikan bahwa motor listrik ini aman walaupun dia kehujanan, walaupun dia menerjang banjir sekalipun yang sampai nenggelamin mesinnya, itu motornya bakal tetap aman dan bakal berjalan secara lancar, nggak akan konslet. Di situ tujuannya. Lalu yang ketiga adalah Bandung adalah salah satu ibu kota di Pulau Jawa yang cakupan kotanya nggak gede, nggak kecil. Jadi kayak cukup aja gitu. Jadi tujuan memilih kota yang cakupannya nggak terlalu gede ini adalah supaya Honda bisa naruh semua pom pengisian baterainya hampir di seluruh titik di kota Bandung. Dan sepengetahuan gue, Honda udah naruh sekitar lebih dari 10 pom pengisian baterai di kota Bandung ini. So, supaya penyewa tidak takut gitu ketika dia habis baterai di sini, dia nggak takut karena dekat situ sudah ada pom pengisian baterai. Jadi tinggal ke sana ganti baterai sama petugasnya udah langsung ganti baterai baru yang full gratis. That's it. Dan kalau bertanya-tanya kenapa di sini motornya masih disewakan? Well, karena ini project pengetesan. So, Kementerian Perindustrian masih ingin melihat apakah orang Indonesia sudah siap dengan kehadiran teknologi baru ini. Apakah sudah cocok penggunaannya di Indonesia? Jadi masih melihat dulu hasilnya seperti apa. Apakah orang Indonesia bisa menerimanya? Apakah orang Indonesia sudah siap dengan kehadiran motor listrik ini? Karena seperti yang kita tahu, mesin listrik itu mereka karakternya lebih condong ke akselerasi. Jadi lebih instan mereka tuh. Dan Honda pun mengklaim motor PCX listrik ini dia punya torsi yang setara dengan motor 600cc 2 silinder. Nah, which is that is big, you know. Itu tuh tarikan yang kenceng banget menurut gua. Namun dibalik semua itu, setelah gua rasain, motor ini tuh banyak sekali batasan-batasan yang masih tertanam di dalam motornya. Well, seperti contohnya torsi yang mereka klaim di awal, gue nggak merasakan itu karena yang gue rasakan adalah gas yang pertama memang memberikan tarikan yang luar biasa. Hanya saja setelah 2 detik itu seperti kepotong, seperti drop tenaganya, kecepatannya seperti dibatasi.
Setelah gue tanya, kenapa hal ini terjadi, kenapa nggak di unlock aja full potensialnya. Dan mereka membalas dengan, ini menyangkut mengenai proteksi, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena ini masih pengetesan, orang Indonesia supaya kebiasaan dulu dengan ganti baterai dibandingkan ngisi bensin. Tuh, orang Indonesia supaya kebiasaan dulu pakai motor listrik seperti apa tenaganya. Jadi diberikan sistem-sistem keamanan terlebih dahulu dari pihak Hondanya. So yeah, well, sebenarnya dari hal itu gue jadi kayak belum menemukan bahwa wow, oke, motor listrik jauh lebih baik dibandingkan motor bensin. Karena ya, jujur aja gue belum menemukan itu. Gue belum bisa ngasih pendapat gue mengenai bahwa motor ini jauh lebih baik dari motor bensin. But, dari faktor lingkungan, motor ini jauh lebih baik daripada motor bensin. Karena motor ini, well, pertama nggak ada suaranya, therefore nggak ada polusi suara, nggak ada knalpotnya, jadinya nggak ada polusi yang dihasilkan. Dan Honda pun mengklaim mereka memiliki teknologi yang terbarukan secara terus-menerus. Artinya, mereka bilang motor ini tuh tidak memberikan limbah sama sekali, bahkan dari baterai yang sudah dipakai. And which is that means it's good. Itu bagus banget buat lingkungan. Itu tuh perkembangan yang jauh sekali, apalagi yang kita tahu adalah Indonesia itu kan konsumtivitas kendaraan bermotor, khususnya roda 2, itu kan tinggi banget. Artinya, bahkan untuk sekarang aja, pengguna motor di Indonesia itu udah banyak banget, yang artinya setiap motor itu kan punya knalpot, dan itu menghasilkan polusi yang tidak baik untuk udara. Gitu. Jadinya, well, menurut gue ini untuk lingkungan bagus sekali. But in power-wise, reliability, kehadiran motor ini menurut gue belum terlalu terasa, karena, well, powernya menurut gue masih kurang karena ya faktor keselamatan, which is okay, it's not a problem, but ya kalau menurut gue agak ganjil di situ aja. But overall this bike is good, motor ini bagus banget, dan harapan gue dengan kehadiran PCX listrik ini menjadi sebuah batu loncatan bagi Indonesia supaya bisa berkembang ke teknologi kendaraan listrik. Karena gue kayak berharap gitu, sekarang ini gue udah ngelihat kehadiran Lightning, misalnya Lightning atau Energica Ego, itu kan kayak belum ada banget gitu di Indonesia. Tetap aja semua sport bike yang masuk ke Indonesia, yang muncul di Indonesia itu tetap aja sport bike bensin. Tidak ada yang elektrik gitu. Unlike mobil, itu udah masuk seperti Tesla, itu udah masuk. Dan motor belum ada nih. Jadi gue berharap dengan hadirnya PCX listrik ini, kerja sama Honda Jepang dengan Kementerian Perindustrian, memberikan sebuah kecerahan di dunia teknologi motor listrik di Indonesia ini. Dan itu merupakan opini gue dan harapan gue dengan atas kehadiran motor listrik di Indonesia ini. Well, kalau kalian punya opini dan pendapat masing-masing, silahkan tulis di komen di bawah. Dan jangan lupa stay tune terus, subscribe Spin Media, follow Instagram @spinmedia.id dan Instagram gue @valibagus, and we'll see you guys next time. Bye-bye.